Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elmawati dengan NIM 2902150034. Prodi Akuntansi Regular Plus semester 3. Di sini saya akan membahas metode harga pokok pesanan mata kuliah akuntansi biaya 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Iis Dewi Herawati, sarjana ekonomi magister akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah metode penentuan harga pokok di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk suatu produk atau jasa tertentu yang dapat dipisahkan identitas masing-masing produk dan perlu ditentukan harga pokoknya secara sendiri-sendiri. Kemudian, karakteristik harga pokok pesanan yang benar adalah perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau permintaan pasar dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Tujuannya agar kita bisa mengetahui laba dan rugi pada saat proses produksi. Biaya-biaya produksi akan dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya operasi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, metode pengumpulan harga pokok pesanan. Metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, di sini ada kasus tentang metode harga pokok pesanan. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BB per unit sebesar Rp750 lebih mahal dari BB yang biasa dipakai Rp600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produk Rp400. Tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau Rp450 tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata dari 10 unit yang dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1.000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit PT Buana. Di sini ada BBL-nya sebesar Rp750.000 dengan biaya per unitnya sebesar Rp750, TKL-nya Rp400.000 dengan biaya per unitnya sebesar Rp400. Kemudian BOP barang overhead pabrik. Nah, 112,5% dari TKL atau tenaga kerja langsung sebesar Rp450.000 dengan biaya per unit Rp450. Nah, totalnya jadi ini dijumlahin Rp750.000, kemudian Rp400.000, Rp450, hasilnya Rp1.600.000. Kemudian 750, 400, 450, kemudian menjadi Rp1.600. Nah, terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Nah, diminta 1 ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Kemudian yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Nah, kemudian jawabannya metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada ayat jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Nah, di sini ada barang dalam proses sebanyak Rp1.600.000, kemudian BBL persediaan bahan baku sebesar Rp750.000, kemudian ada TKL sama dengan beban gaji dan upah sebanyak Rp400.000, kemudian BOP yang dibebankan sebesar Rp450.000. Nah, sebenarnya ini itu tidak boleh bersusun.
Jadi di sini agak dispasikan yang ketiga ini. Namun di sini bisa dikarenakan kolomnya berbeda. Jadi ada perbedaannya. Kemudian mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Nah, kemudian ada ayat jurnal yang kedua, total nilai persediaan dari barang yang rusak. Nah, sama dengan 200 unit barang yang rusak dikali dengan harganya Rp400. Nah, jadi 200 unit dikali Rp400 hasilnya Rp80.000. Nah, jurnal persediaan dari barang yang rusak yaitu barang yang rusaknya sebesar Rp80.000, kemudian barang dalam proses sebesar Rp80.000. Mencatat unit yang rusak. Ini adalah jurnal untuk mencatat unit yang rusak. Kemudian ada ayat jurnal yang ketiga, pesanan yang sudah selesai yaitu 800 unit. Harga pokok unit selesai. Harga pokok unit selesai. Nah, dengan ketentuan total biaya untuk produksi 1000 unit dikurang taksiran persediaan yang rusak yaitu 200 unit. Nah, sama dengan yaitu pemesanannya yaitu 1000 dikali dengan harga dari BBL-nya itu barang dalam prosesnya itu Rp1.600.000. Nah, dikurang 200 unit dari barang yang rusak dengan harganya Rp400. Nah, ini 1000 dikali Rp1.600.000 sama dengan Rp1.600.000 dikurang 200 dikali 400 sama dengan Rp80.000. Nah, jadi Rp1.600.000 dikurang Rp80.000 hasilnya Rp1.520.000. Nah, jurnalnya yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp1.520.000. Kemudian barang dalam proses ya sebesar Rp1.520.000. Mencatat harga pokok unit selesai. Nah, kemudian di sini ada biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Nah, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut yaitu biaya per unit produk yang dipesan sebesar Rp1.520.000 per 800 unit. Sama dengan ini dibagi ya, Rp1.520.000 dibagi 800 unit di barang yang selesai sama dengan 1.900 unit. Nah, nilai Rp1.900 lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya 1.600. Nah, ini tuh angkanya yang seharusnya barang dalam prosesnya yaitu 1.600. Nah, dari biaya unit per produksinya yaitu 1.900. Nah, lebih tinggi Rp300. Kemudian biaya per unit dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan. Total beban kerugian yang rusak dikurang nilai penjualan yang rusak dibagi total unit pesanan. Nah, total beban kerugian yang rusak. Nah, barang yang rusak yaitu termasuk beban kerugian sebanyak 200 dikali harganya Rp1.600 dikurang nilai penjualan yang rusak. Nah, yang rusaknya yaitu 200 dikali 400 dibagi 800 unit. Nah, ini hasilnya yaitu 200 dikali 1.600 sama dengan Rp320.000, kemudian dikurang 200 dikali 400 hasilnya Rp80.000. Nah, Rp320.000 dikurang Rp80.000 dibagi 800. Nah, hasilnya Rp300 per unit. Jadi biaya dari barang yang rusak dibebankan ke pesanan tersebut yaitu 300 per unit. Nah, sedangkan barang yang rusaknya yaitu 200 barang. Dari harga 200 barang itu harganya 300 per unit. Nah, terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.